Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat untuk menyambut laga penentu di grup F babak kualifikasi Piala Asia untuk U20 ini, di mana pasukan Sintayong akan bertarung malam nanti di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, menghadapi siapa lagi kalau bukan lawan atau sekarang menjadi musuh bebuyutan, Vietnam. Tapi sebelum kita bicara lebih lanjut, saya Bung Ropan tetap masih didukung oleh Astra Credit Company atau ACC, dan jangan lupa ini adalah hari yang sangat membahagiakan tentunya untuk fasilitas dana ACC ya. Anda di hari pelanggan yang jatuh di bulan September, ACC mengadakan program khusus di mana customer terpilih akan mendapatkan logam mulia dan voucher belanja. Ayo, bagi Anda juga yang ingin membutuhkan pembiayaan untuk liburan, renovasi rumah, ya, pendidikan, pernikahan, silakan hubungi di ACC 1500 599, dan nantinya melawan Curacao nantinya tim nasional senior Indonesia. ACC akan mengadakan lagi giveaway kaos seperti yang saya pakai ini ya. Ini akan diberikan 10 buah kaos buat Anda yang akan menebak pertandingan melawan Curacao di FIFA Matchday tanggal 24 dan 27 September yang akan datang. Sekarang saya akan berbicara dengan tim nasional kita tanpa pelatih, tanpa pemain ya, penjaga gawang terbaik kita yang kita tahu bersama dalam konten saya sebelumnya. Cahya Supriyadi ini mengalami cedera ya, ada benturan dengan rekan setim itu Rahmat Beri Santoso saat menghadapi Hong Kong, dan dia dilarikan ke rumah sakit Mitra Keluarga Satelit di Surabaya untuk mendapatkan penanganan ya, ketika ia mengalami cedera di dada dan kepalanya, dan konon saat ini sudah dinyatakan dia baik-baik saja. Namun bagi Cahya dia perlu untuk istirahat ya, untuk pemulihan secara menyeluruh. Paling tidak kata tim dokter Syarif Alwi ya, Pak Alwi ini mengatakan bahwa Cahya harus istirahat paling tidak sampai tanggal 23. Namun bagi saya itu harus lebih lah. Seminggu atau 2 minggu dia perlu istirahat. Itu yang membuat tadinya Cahya Supriyadi ini akan dipanggil oleh Sintayong untuk ikut di dalam tim nasional senior. Karena menghadapi Curacao ini dia dibatalkan untuk tampil karena bagi Cahya harus memang istirahat. Makanya dalam pertandingan menghadapi Vietnam yang sangat krusial, malam ini Cahya Supriyadi itu tidak akan tampil, dan pasti dia akan menonton perjuangan rekan-rekannya di lapangan selama 90 menit untuk bertarung melawan Vietnam, dan dia berharap teman-temannya bisa lolos menjadi juara grup F sehingga ada di putaran final Maret 2023 di Uzbekistan. Cahya Supriyadi akan memanjatkan doa buat teman-temannya ya, apalagi buat pengganti dia Aditya ya, kiper kedua di tim U20 kita yang nantinya akan berdiri di bawah mistar tim nasional kita ini dalam pertarungan melawan Vietnam, dan ini akan tentunya disupport habis oleh Cahya ya, karena Cahya saat ini sudah sadar, sudah bisa berbicara, bahkan dia sudah mengadakan kontak telepon dengan ketua umum berbicara tentang kondisinya, dan dia sudah menjalani MRI semua, ronsennya sudah berjalan dengan baik dan tidak ada masalah apapun yang terjadi di kepala dia atau di bagian tubuh lainnya. Dan dianggap oleh Dr. Syarif Alwi ya, kepala tim medis di PSSI ini, Cahya baik-baik ya, sudah aman, tapi perlu untuk istirahat. Itu aja yang ditekankan oleh dokter kepala ini di tim medis PSSI, Pak Alwi. Dan tanpa seorang Cahya memang banyak yang ragu, was-was. Wajar, karena Cahya ini kan menjadi bintang, salah satu bintang bagi tim U19 dan sekarang di tim U20. Dia tampil di Piala AFF juga oke ya. Pada yang lalu kita tidak terkalahkan, hanya kalah lawan head to head dari Vietnam dan Thailand. Dan sayang dia mengalami cedera pada pertandingan kedua di grup F menghadapi Hong Kong. Namun penggantinya Aditya, wah, Nugraha juga ini bagus dan dipuji oleh Sintayong. Dia melakukan beberapa penyelamatan dalam pertandingan melawan Hong Kong, termasuk penalti Hong Kong ya. Chen Ngo Hin yang melakukan itu, dia sempat menahan namun bola itu lepas
dari tangkapan dia sudah bagus, dia terbang ke arah kiri dia, tapi bola yang ke lapangan jatuh ke Ngo Hin dan diselesaikan untuk menjadikan gol. Tapi tidak apa, ada beberapa peluang juga dari Hong Kong masih bisa dimentahkan oleh Aditya, dan dia diharapkan juga bisa tampil bagus. Ini menjadi tantangan tersendiri buat Aditya untuk menggantikan posisi Cahya Supriyadi. Memang ini terbeban, berat ya untuk bisa melakukan ini. Tapi saya masih meyakini bahwa Aditya akan bermain all out. Apalagi dia ditopang dengan pemain-pemain belakang yang baik seperti Muhammad Ferrari, ada Ahmad Rusadi di sana, Dimas Yuliono, Kakang Rudianto. Nah, tinggal bagaimana STY akan melihat ini, formasi apa, skema apa, pemain mana yang dia akan turunkan. Karena sampai saat ini kan, kalau melihat dalam 2 pertandingan sebelumnya, berbeda-beda. Ketika melawan Timur Leste menang 4-0 dengan formasi beda, kemudian ada 9 pergantian saat menghadapi Hong Kong. Ini luar biasa bagi STY. Mungkin saja dia ingin mengaburkan juga bagi Vietnam yang mengintip kekuatan kita, sehingga dia mencoba merombak secara fundamental pemain-pemain kita dari match pertama dan match kedua, sehingga sulit untuk ditebak, dicari, dilihat siapa pemain terbaik bagi Indonesia yang harus diredam oleh Vietnam. Tapi Vietnam itu sudah tahu bahwa kita punya pemain terbaik, Marcelino Ferdinand. Pasti Vietnam akan coba. Pelatih Vietnam, Dinh De Nam, akan mematikan kalau STY memainkan. Sudah pasti Marcelino Ferdinand akan dimainkan dari awal. Kalau kemarin kan dia bangkit dari bench melawan Hong Kong dan mencetak 2 gol dari 5 gol kita. 2 gol terakhir di babak kedua. Nah, kita punya pemain tengah juga yang bagus yang sedang diincar oleh Vietnam. Konon kabarnya antara Marcelino dan Arkan ini akan dikawal, dipersempit, tidak bisa diberikan ruang untuk kedua pemain ini memberikan umpan-umpan pasukan bola ke depan, entah kepada Hoki Caraka atau Rabani Tasnim, 2 pemain yang mungkin menurut saya akan dimainkan oleh STY. Tinggal dilihat apakah keduanya main secara bersamaan ketika STY bermain dengan pola 3-5-2-nya, ya, atau salah satu di antaranya, Hoki dimainkan lebih dulu atau Rabani tampil lebih dulu dalam pertandingan melawan Vietnam. Menurut saya, ya, Vietnam ini akan bermain dengan pressing. Mereka pasti akan melakukan pressing terhadap kita. Dan STY sudah tahu itu. Tinggal bagaimana cara menunggu untuk counter attack, itu yang perlu kita lihat nantinya. Apa yang ada di kepala STY ini untuk menghadapi pressing yang akan dikembangkan oleh Vietnam. Apakah kita cepat untuk keluar dari tekanan, atau membiarkan mereka menguasai bola, kemudian kita melakukan suatu penyerangan frontal dari sisi fullback atau dari sisi sayap. Karena ini kita kalau bermain dengan 3-5-2 katakan di sini, ketergantungan terhadap Frankie Misa di kiri dan Kakang di kanan ini sangat tinggi untuk bisa membantu serangan ke depan untuk memberikan crossing kalau Rabani dan Hoki bermain secara bersamaan. Apalagi kedua pemain ini, pemain depan kita ini kan kuat dalam bola-bola atas. Ya, dalam tandukan mereka ada beberapa gol yang mereka buat dengan sundulan kepala yang mematikan. Jadi pas ini STY akan menyuruh kedua pemain, Frankie Misa dan Kakang, untuk banyak mengangkat bola ke tengah. Tapi Vietnam tahu apa yang mereka harus lakukan tentunya untuk bisa mengatasi, karena Vietnam ini secara begitu tiba dari awal itu sudah mengatakan target mereka adalah mengalahkan Indonesia. Mereka tidak berpikir dengan Timur Leste, dengan Hong Kong, tapi Indonesia. Karena mereka tahu Indonesia menjadi lawan berat mereka di grup F. Sehingga Dinh De Nam ini sudah mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan Indonesia walaupun didukung penuh oleh supporter fanatik militan Indonesia di Gelora Bung Tomo. Kami bisa mengalahkan Indonesia. Itu yang mereka lakukan ya. Apakah ini pesiawar yang mereka tampilkan atau ada rasa takut? Saya pikir Vietnam ini punya rasa takut juga melawan Indonesia. Setelah melihat Indonesia tampil bagus dengan formasi apapun, dengan pemain apapun yang ditampilkan STY, semua bagus ya. Haus gol ya, menghadapi Timur Leste dan Hong Kong. Jadi memang sampai saat ini saya masih melihat belum bisa mengetahui ya apa yang diinginkan oleh STY ini dalam memainkan 11 pemain. Tapi kalau versi saya kan saya sudah katakan sebelumnya, saya lebih suka bermain dengan, kalau dengan 3-5-2 katakan di sini ya. 3 di tengah itu, satu harus pasang Robbie Darwish. Artinya di depan Muhammad Ferrari dan Ahmad Rusadi kalau dimainkan secara bersamaan di belakang. Nah, dia enak untuk bisa mengontrol bola ya, sebagai gelandang yang lebih bertahan ya. Pivotnya ada di dia, kemudian yang mengatur serangan ada di Arkan dan juga
Marcelino dengan daya dobrak bermain dari sisi flank ini ya dimainkan oleh Kakang dan Frankie Misa. Ini adalah starting 11 terbaik dengan Hoki dan Rabani di depan. Itu yang kita akan tunggu. Atau bagi STY dia punya pola pemikiran yang lain. Mungkin ada kejutan-kejutan yang akan diberikan oleh STY. Kita tidak tahu. Karena ini pelatih yang cerdas di dalam bagaimana mengutak-atik ya skema di lapangan dengan taktik dia untuk menghadapi lawan, disesuaikan dengan lawan siapa yang akan dihadapi oleh tim asuhannya. Dan sekarang Vietnam pasti dia tahu, sudah 4 kali dia berhadapan dengan Vietnam. Ya, memang ada 2 kekalahan dan 2 imbang, sehingga STY kali ini punya hasrat yang tinggi, ambisi yang tinggi untuk bisa mengalahkan Vietnam. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, Bung, seandainya pertandingan ini imbang, bagaimana? Kan poinnya sama, nilai sama. Saya kira jelas dalam regulasi AFC ya di pasal 7 itu ya, jika kedua tim dalam satu grup itu memiliki nilai sama, golnya sama, karena kita dengan Vietnam kan sekarang bukan saja poinnya sama 6 dari 2 pertandingan yang sudah diselesaikan, tapi memiliki gol yang sama, memasukkan 9, kemasukan 1. Bahkan dalam pertandingan itu sama semua. Sama-sama mengalahkan Timur Leste dengan 4-0, sama-sama juga mengalahkan Hong Kong dengan 5-1. Ini yang menarik sampai di pertandingan terakhir. Nah, dari regulasi ada 8 item yang ada di regulasi itu. Jika sudah memenuhi 5 item ya dari head to head-nya, ya kemudian selisih gol, agresivitas gol, semua sama. Nah, di poin ke-6 ini sangat menentukan. Poin ke-6 itu akan mengatakan bahwa jika ada 2 tim dalam satu grup itu memiliki nilai sama dan bertanding pada laga terakhir. Nah, sama seperti Indonesia dan Vietnam ya, bertanding pada laga terakhir dengan nilai sama, poin sama, ya, selisih gol itu semua sama. Jika kemudian kedua tim tersebut bermain imbang, dalam hal ini Indonesia dan Vietnam, tidak ada perpanjangan waktu, ya, langsung adu penalti untuk menentukan juara grup. Ya. Lalu bagaimana? Apakah kita hilang poin di sini? Enggak, tidak hilang poin. Ketika Indonesia dan Vietnam katakan bermain 0-0 atau 1-1, maka kedua tim akan memiliki 1 poin. Jadi dua-duanya akan memiliki 7 poin. Sama, clear sampai di sini ya. Nah, untuk menjadi juara grup yang langsung lolos harus ditentukan dengan adu penalti. Maka 11 pemain harus siap, bukan cuma 5 penendang pertama. Kalau ini masih sama, 5-5 masuk, semua akan terus bergilir. Penendang ke-6, 7, 8, 9, 10, sampai kiper sama kiper yang akan mengambil penalti. Itu yang ada di regulasi. Juara grup ditentukan oleh adu penalti. Ketika ada 2 tim yang bertanding di laga terakhir ya, sama seperti Indonesia dan Vietnam ini, kasusnya ini. Kebetulan Indonesia dan Vietnam itu sama-sama bertarung di laga terakhir dan memenuhi syarat untuk diregulasi yang ada. Sehingga penentunya harus dilakukan lewat adu penalti. Tapi kedua-duanya mendapat poin 1 setelah memainkan 90 menit. Karena ini kan bukan turnamen. Ya, ini baru di setengah kompetisi di grup. Ya, kalau sudah masuk ke turnamen untuk menjadi lolos ke semifinal dan final ada adu penalti. Tapi ini karena di grup harus hanya poinnya saja. Makanya tidak ada perpanjangan waktu, langsung adu penalti. Adu penalti itu kenapa ada? Untuk sekali lagi, untuk bisa menentu siapa yang lolos nantinya. Langsung lolos sebagai di juara grup ini. Jadi kemungkinan Indonesia pun kalau Indonesia seandainya bermain imbang, peluang untuk lolos sebagai runner up terbaik ketika kita kalah adu penalti. Ini misalnya kalah adu penalti, kita masih bisa lolos. Karena kita tidak terkalahkan. Tapi tentunya kita harus menang. Karena di sini target bagi Sintayong kan harus menang. Pasti semua juga Muhammad Ferrari dan kawan-kawan pasti target untuk menang. Ya, kita bisa menyelesaikannya dalam 90 menit atau dalam adu penalti. Pasti STY sudah menyiapkan penendang-penendang terbaik untuk bisa mengambil di titik putih ini. Jika itu harus terjadi. Ya, itu dia ada di poin 6. Jadi sudah ditentukan di situ. Ya. Kemudian di poin 7 itu ada nilai-nilai yang terjadi. Kartu kuningnya, kartu merahnya. Nah, kalau lihat dari sini kita lebih unggul dari Vietnam. Sementara sebelum pertandingan ini berlangsung, ya, kita masih ada di atas karena kita punya unggul poin dari kartu kuning yang ada. Karena kita baru dapat 2 kartu kuning, Vietnam sudah 3 kartu kuning. Sehingga untuk di regulasi head to head ini sementara kita ada di atas Vietnam kedua, walaupun dengan poin yang sama. Nah, di butir terakhir, butir ke-8, dari pasal 7 ini yang ada di regulasi AFC untuk U20, itu jika semua ini dilewati, ada juga yang mengatakan akhirnya harus diundi siapa yang jadi pemenang. Itu sudah opsi terakhir, harus jalani dengan undian.
Jadi demikian teman-teman. Jadi sudah nggak ada lagi bertanya-tanya bagaimana ini kalau imbang poin sama, golnya sama. Jadi saya sudah terangkan tadi kan, semua akan ditentukan di butir ke-6 dari pasal 7 itu, di regulasi. Harus ditentukan di adu penalti ketika dua tim itu memiliki nilai yang sama dan Indonesia dan serta Vietnam tuh punya poin yang sama. Kita tunggu nantinya siapa yang akan menjadi pemenang. Tentunya sebagai warga negara Indonesia kita berharap tim nasional kita untuk U20 di bawah Sintayong harus memenangkan laga. Harus ada optimis ya. Soal namanya pertandingan berlangsung bagaimana, kita optimis dulu untuk ini menimbulkan rasa percaya diri. Ayo buat Marcelino Ferdinand kawan-kawan bertarunglah ya untuk sebuah harga diri bagi bangsa Indonesia, dan saya rasa kalian bisa untuk melakukan yang terbaik. Selamat berjuang. Ciao.